Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Maharani dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya. Mau sosialisasi tentang pernikahan dini, yaitu pernikahan di bawah umur. Yang sekarang lagi marak-maraknya di bawah umur, di bawah anak-anak remaja-remaja sekarang, karena kurangnya tentang tentang pernikahan yang seperti apa. Di sini saya mau menjelaskan tentang pernikahan dini untuk adik-adik supaya mengerti, jadi nggak salah langkah di sini. Apa sih pernikahan dini? Pernikahan dini itu adalah pernikahan di bawah umur, di mana seseorang pasangan itu di bawah umur menurut peraturan undang-undang itu individu yang di bawah umur 19 tahun. Dasar hukumnya apa? Dasar hukum dari pernikahan dini ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan dari pasal 2 ayat 1. Yang kedua itu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 7 ayat 1. Yang terakhir yaitu tentang kompilasi hukum Islam di pasal 15. Penyebab pernikahan dini itu apa? Yang pertama adalah faktor ekonomi, di mana biasanya keluarga yang kekurangan biasanya itu menganggap ekonomi yang sulit sehingga anaknya disuruh menikah supaya tidak ada tanggung jawab di dalam keluarga tadi. Yang pertama yang wanita, yang kedua itu faktor sosial, dorongan antara masyarakat, pergaulan biasanya, pergaulan yang bebas itu yang berbahaya. Jadi para orang tua harus benar-benar berhati-hati. Mereka yang berpacaran sejak umur SMP, karena untuk mereka ketika sudah balik sudah biasanya sudah suka sama suka itulah biasanya dari kondisi sosial yang ada di masyarakat tadi, itu yang menyebabkan mereka sampai tidak tahu langsung kebablasan akhirnya timbul ke pernikahan dini. Yang ketiga itu faktor budaya masyarakat umumnya, biasanya di desa-desa yang mendorong untuk mereka harus menikah, takut anaknya jadi perawan tua seperti itu. Yang keempat itu faktor pendidikan orang tua sangat meningkatkan risiko terjadinya perkawinan anak, di mana ekonomi keluarga, pendidikan orang tua rendah biasanya terjadi di desa-desa, karena orang tua pendidikan juga sampai SMP sehingga anak juga kelas sampai SMP mereka harus sudah menikahkan anaknya. Nah, faktor MBA kalau bahasa kita dulu kemarin prediksi dan dari pernikahan hamil juga dari belum saya pernikahan, jadi belum saya pernikahan mereka sudah hamil. Kenapa? Itu jadi karena pergaulan bebas tadi. Jadi pacaran yang di bawah yang belum waktunya sehingga di usia muda itu yang menunjukkan kurangnya tingkat sehingga tingkat apa itu namanya itu pendidikan tentang pernikahan itu mereka nggak ngerti, padahal di situ ada edukasi tentang kesehatan reproduksi anak usia muda, tidak mengetahui resiko terhadap hubungan intim itu seperti apa dilakukan sebelum nikah. Mereka hanya tahu karena internet, media sosial yang begitu maraknya sehingga terjadi hal tersebut. Ada dampak pernikahan dini yaitu dampak sosiologis dan dampak psikologis. Dampak sosiologisnya adalah sosiologisnya ini dampak soalnya ketika berinteraksi dengan teman sebaya atau kurangnya akibat tanggung jawab yang harus dilakukan, yakni memenuhi kebutuhan keluarga, sehingga karena keegoisan dari masing-masing orang tua individu dan juga tidak siapan mental, ketika dia hamil nantinya nggak siap mental anak tadi nggak siap untuk berumah tangga, sehingga anaknya dikandungkan setelah melahirkan dia ditelantar, banyak anak yang dibuang ditaruh di tempat sampah karena dia nggak siap untuk menampung anak ini bagaimana harus berbana gitu. Itu dampak sosiologisnya. Dampak psikologisnya apa? Akhirnya apa? Tantangan besar itu cara mendidik anak tadi. Pendidikannya jadi kurang karena tekanan psikis, karena apa? Menghidupi anak itu kan nggak semudah yang kita bayangkan gitu. Tahunya kan enaknya aja. Ketika kita menikah kan tahunya enaknya, tapi ke depan itu kita harus mengerti gitu. Untuk pihak perempuan terutama, kehamilan pada usia muda dan berisiko peternakan rahim dikarenakan usia remaja sasaran tadi belum matang sehingga bayi dapat lahir prematur. Jadi itu mungkin anak-anaknya disiapkan hati-hati. Bahaya itu kan itu tadi pacaran atau segala macam.
Nah, hukum pernikahan dini menurut Islam. Dalam syariat Islam, usia balik adalah istilah dalam hukum Islam yang menunjukkan syarat mencapai kedewasaan. Kalau di dalam hukum Islam, umur 15 tahun itu sudah bisa menikah. Itu menurut hukum Islam. Karena dia sudah cakap dan mampu menerima hak dan diahli keluarga. Populasi hukum Islam pasal 4 menerangkan bahwa perkayaan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 untuk batas usia minimal dalam kompilasi hukum Islam yaitu 15 umur 15 dalam pasal 15. Perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur dalam yang ditetapkan pada pasal 7 ayat 1 pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Cara mencegah pernikahan dini yaitu pertama adalah peran orang tua. Peran orang tua di sini sangat penting. Kenapa? Karena untuk mendidik anak supaya enggak kebablasan lah bahasa kasarnya. Orang tua itu berupaya membekali pendidikan anaknya menunggu masih belajar 12 tahun. Berarti kan sampai SMA sampai 19 tahun itu lulus baru terserah mau menikah atau lanjut ke sekolah. Untuk pemenuhan anak memberikan pendidikan berkarakter, budi pekerti, budaya, agama, kesehatan, reproduksi pada anak dan memberikan pembinaan, pengawasan serta bimbingan kepada anak. Yang terpenting adalah pembekalan pengetahuan orang tua terhadap dampak bahaya pernikahan dini dan menetapkan standar untuk tidak menikah di bawah umur 19 tahun. Tujuan jangan sampai di bawah umur 19 tahun. Dan terakhir adalah peran pemerintah. Peran pemerintah itu tentang pernikahan dini ini dengan mengadakan skema perlindungan sosial, jaminan kesehatan, beasiswa pendidikan. Jadi anak tadi supaya dari faktor sosial tadi bisa nggak sampai terjadi, harus ada beasiswa untuk warga menengah, terus konseling seperti itu tentang reproduksi bagi anak remaja itu bagaimana, serta perkuat kelembagaan pusat-pusat pelayanan terpadu. Dari sekian itu mungkin dari orang tua mungkin ada yang mau tanya tentang anaknya tentang pernikahan dini, mungkin bisa mau apa deh? Jadi pesan saya cuma satu, hati-hati sekarang zaman sudah seperti ini. Jadi kita sebagai peran orang tua terutama benar-benar diutamakan. Kalau pemerintah itu sih pesan saya seperti itu. Karena kita tidak siap nantinya bahaya di sana hanya akhirnya timbul perceraian, belum masih muda sudah bercerai seperti itu juga. Itu sangat-sangat berpengaruh. Sampai di sini presentasi saya, visualisasi. Mungkin kalau saya ucapkan mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih.